Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria Tegidia dari Akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Instruksi yang pertama, pelajari ICR yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapi kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1. Buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Di sini ada kuesioner pengendalian internal yang terdapat di buku 1 halaman 46 sampai 48. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur audit. Yang pertama itu piutang. Nah, di sini diminta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Ini indeksnya yaitu di checklist karena telah dilaksanakan prosedur auditnya. Yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan yang mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Di indeksnya juga checklist. Yang ketiga, lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Di indeksnya tidak ada karena mereka tidak melakukan prosedur auditnya. Yang keempat, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Lakukan prosedur tambahan misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Di indeksnya EE karena Silita ini melakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Di indeksnya itu diceklisin. Yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya, misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Di indeksnya itu ada EE1 dan EE2. Yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di indeksnya EE. Nomor 8, perhatikan rating penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di indeksnya tidak ada. Yang ke-9, uji pisah batas penjualan atau sales of cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di indeksnya itu ada di PL1.1. Nomor 10, teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Di indeksnya tidak ada. Yang ke-11, verifikasi apakah pencadangan piutang tak terdagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang atau outstanding, itu di indeksnya juga tidak ada. Yang ke-12, bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu perhatikan dari para partner, ungkaplah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu perhatian para partner. Itu di indeksnya di checklistin. Yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Itu ada di indeks E dan E1. Klien PT Subus, schedule tentang penagihan piutang usaha, siklus penjualan dan penagihan piutang usaha diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, periode 31 bulan 12 2018. Selanjutnya, di sini ada pajak pertambahan nilai. Di pajak pertambahan nilai, di indeksnya tidak diberi centang karena tidak ada pembahasan tentang pajak pertambahan nilai. Selanjutnya kita ke penjualan. Yang pertama itu ada siapkan schedule utama dari penjualan, indeksnya itu PL1.
Kenapa di indeksnya kita isi PL1? Karena sebelumnya kita sudah mengisi schedule tentang penjualan. Selanjutnya yang kedua, minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Itu indeksnya dichecklistin karena dilaksanakan prosedur auditnya juga. Yang ketiga, lakukan penelaah analitis atau analytical review untuk mengetahui sebab-sebab naik turunnya penjualan saham periode berjalan atau fluktuasi penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta berbanding dengan hasil tahun sebelumnya. Itu ada di indeks ARP 1.3. Yang keempat, minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta banding kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Itu dichecklistin. Yang kelima, yakinkah bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dengan memeriksa cara sampling buku penjualan seperti faktur, surat jalan, bukti penerimaan kas, atau bank, pastikan metode pengakuan pendapatan telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Sampling tersebut bisa dilakukan dengan memeriksa beberapa bukti penjualan setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang mempunyai tingkat penjualan tinggi. Di indeksnya itu terdapat di top 1. Nomor 6, waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurutan. Hubungkan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan untuk mendeteksi adanya penjualan yang tidak dibuktikan. Di indeksnya tidak ada. Yang ketujuh, periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota debit dengan daftar harga kontrak atau bila ada. Perkalian banyaknya barang dengan harga satuan, penjumlahan pengurangan atau potongan, serta persetujuan atas syarat-syarat penjualannya. Itu ada di indeks top 1. Nomor 8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi. Juga terhadap penjualan yang tidak dipungut PPN, lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar yang dilaporkan menurut SPT masa PPN itu di indeksnya tidak ada. Yang ke-9, selama berapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun, bandingkan buku penjualan dan transfer pembukuannya ke jurnal buku besar, serta yakinkan bahwa semua pencatatan telah dilakukan dalam periode yang bersangkutan. Di indeksnya tidak ada. Nomor 10, waspada terhadap retur penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca. Adakah pengujian untuk pendekatan akun persediaan piutang usaha serta penerimaan kas atau bank sehubung dengan retur penjualan tersebut. Itu juga tidak ada. Nomor 11, periksa kecamatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsinyasi, penjualan sewa beli, pemborongan dengan jangka pembayaran atau penyerahan lebih dari 1 tahun. Cocokkan dengan kontrak penjualan yang telah dilakukan, yang telah dibuat dan dibandingkan realisasi dengan kontrak tersebut. Itu juga di indeksnya tidak ada. Yang ke-12, pastikan bahwa semua hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diperoleh informasi secukupnya pada saat kerja lapangan fieldwork. Itu juga tidak ada. Nomor 13, buat daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Itu juga tidak ada. Klien PT Subus, schedule siklus penjualan dan penagihan piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, periode tanggal 31 bulan 12 2018. Selanjutnya, di sini ada jurnal koreksi. Sebelum masuk pada kertas kerja pemeriksaan, kita buat jurnal koreksi terlebih dahulu yang ada di buku 1 modul 2 halaman 56 sampai 57. Tujuannya ini digunakan untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi. Contohnya yaitu seperti pada halaman 56 tentang pesanan dari PT Krakatau atas penjualan tanggal 28 bulan 12 2018 sebesar 11 juta tercatat 2 kali. Karena pencatatan dilakukan 2 kali, maka PT Subus perlu mengoreksi jurnal dengan mendebit akun penjualan dan PPN keluaran, serta mengkreditkan akun piutang usaha. Bisa dilihat di nomor 1, ini ada penjualan PPN keluar pada piutang usaha PT Krakatau. Penjualan didebit sebesar 10 juta, PPN keluar didebit 1 juta, piutang usaha PT Krakatau 11 juta dikredit. Ini piutang usaha PT Krakatau 11 juta ini dari buku PPN keluaran piutang usaha
11 juta yang dari buku. PPN keluaran ini 10% dikali 10 juta. Ini penjualannya 10 juta. Terus untuk transaksi selanjutnya ini sama, tapi terdapat perbedaan pada akun PT Wahana. Selanjutnya, kertas kerja pemeriksaan E atau piutang usaha. Kertas kerja pemeriksaan E adalah kertas kerja piutang usaha PT Sugus yang memiliki 3 piutang dalam laporan keuangan, yaitu piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lainnya. Keterangan piutang usaha, saldo per klien tanggal 31 bulan 12 2018 ini sebesar 11.990.973.240. Piutang afiliasinya tidak ada, piutang lain-lainnya sebesar 85 juta. Jadi total keseluruhannya itu 12.075.973.420. Di Pare ada debit dan kredit. Di debitnya piutang usaha itu sebesar 213. Ini didapat dari jurnal koreksi yang tadi telah dibuat, terdapat koreksi piutang yang ada di sebelah debit. Jadi semuanya kita jumlahkan dan semuanya keseluruhan sebesar 213. Sekarang yang di kredit ini sebesar 75.900, sama seperti tadi ada di jurnal koreksi, tapi dia ada di sebelah kredit. Tinggal dijumlahkan saja sebesar 75.900. Sekarang saldo per auditnya 12.128.73.240. Ini dapat dari saldo per klien ditambah dari Pare debit dan dikurangi CR yang ada di kredit. Hasilnya sebesar 12.128.73.240. Selanjutnya piutang lain-lain per auditnya itu, saldo per auditnya itu 85 juta. Jadi hasil total keseluruhannya saldo per auditnya itu 12.213.73.240.000. Selanjutnya itu ada schedule piutang usaha. Schedule piutang usaha ini terdapat di halaman 23 buku 1, di mana dalam pengiasannya cukup memposting ulang angka jurnal koreksi. Maka dari itu kunci dari kertas kerja ini terletak pada jurnal koreksi, sehingga kita dituntun benar-benar untuk membuat jurnal koreksi secara benar-benar. Jika salah akan mengalami kesalahan secara keseluruhan. Bisa dilihat pada PT Krakatau saldo per klien. PT Krakatau saldo per kliennya 33 juta, di Pare kreditnya itu 11 juta. Selanjutnya PT Merdeka per kliennya itu 103.960 juta, Parenya tidak ada, dividen kreditnya. PT Orientasi 11 juta, PT Lestari 59 juta, PT Nuansa 116 juta 125, PT Pelita 10 miliar 357 27 600, PT Queenie 132 juta, PT Sejahtera 107 871 500, PT Usaha Lancar 390 989 140, PT Wahana 151 500, PT Rimba 27 500 27 juta 500, PT Tempo 15 juta, PT Zebra Pertama 55 juta, PT Zeira 159 juta, Forbox Inc tidak ada. Terus EKV USD 20.000 290 juta, Royal Inc tidak ada, EKV USD 40.000 182 juta. Jadi seluruhannya per klien itu 11.990.973.240. Sedangkan saldo di peraudit tanggal 31 bulan 12 2018 22 juta, ini dapat dari 33 juta ditambah debit dikurangi kredit, hasilnya 22 juta. Ini sama juga 103 960, ini juga sama karena di Pare tidak ada, makanya hasil tetap 103 960 juta dan seterusnya begitu. Ini di klien PT Sugus, schedule piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian, tanggalnya tanggal 12 Maret 2019, periode 31 bulan 12 2018. Selanjutnya ada schedule piutang daftar konfirmasi.
di sini untuk tabel EE ini dilihat di buku 1 halaman 56 sampai 57. Untuk hasil konfirmasi bisa dilihat di buku 1 halaman 11. Yaitu ada 5 metode. Yang pertama itu ada CB yaitu jawaban konfirmasi yang cocok, RD jawaban konfirmasi yang tidak cocok, RPO jawaban konfirmasi yang dikembalikan oleh kantor pos, NR tidak ada jawaban, PBC yaitu laporan dibuat oleh klien, diletakkan di sudut kanan dan diberi tanggal terimanya. Sini nomor 1 ada nama pelanggan, PT Krakatau, jumlah per klien 33 juta, hasil konfirmasi yang pertama itu NR berarti tidak ada jawaban, konfirmasi yang kedua NR juga tidak ada jawaban, jadi tidak ada perbedaan. Terus yang kedua PT Merdeka sebesar 103.960 juta, itu hasil konfirmasinya RD yaitu jawaban konfirmasi yang tidak cocok, konfirmasi yang kedua jawaban yang tidak cocok itu berarti karena terdapat selisih pada giro yang diterima perusahaan Yang kedua itu konfirmasi yang kedua itu tidak ada konfirmasi maka dikosongkan. Terdapat perbedaan konfirmasi sebesar min 10 juta karena mengurangi piutang perusahaan tersebut. Yang ketiga PT Orientasi itu jumlah per kliennya 11 juta. NR hasil konfirmasi yang pertama, hasil konfirmasi yang kedua juga NR, jadi tidak ada perbedaan. Yang keempat itu PT Lestari 59 juta, hasil konfirmasi yang pertama itu NR juga, konfirmasi yang kedua juga NR, jadi tidak ada perbedaan. Selanjutnya ada PT Lestari 59 juta, NR juga yang pertama, hasil konfirmasi yang kedua juga sama NR, jadi tidak ada perbedaan. Selanjutnya ke kolom penerimaan setelah tanggal laporan. Dapat dilihat di halaman 57 buku 1. Hasilnya ini 22 juta ini, 103.960 sama 36 juta 750 juta 750, 116 juta 125, 132 juta 85 juta 871 500, 368 989 140, 27 juta 500. Ini klien PT Subus, schedule atau konfirmasi dibuat oleh Wijaya, dibuat tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian, tanggal 12 Maret 2019, indeks EE periode 31 bulan 12 2018. Selanjutnya, schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Di sini ada saldo menurut konfirmasi dengan jumlah konfirmasi ada 2 perusahaan dengan jumlah 272 juta. Ini bisa dilihat yaitu Forbox dan Royal. Forbox itu sebesar 90 juta, kalau Royal itu 182 juta, itu dijawab pada tanggal 24 Januari 2019. Ya, hasil konfirmasinya, jumlah konfirmasinya ada 7, jadi jumlahnya 574 juta 931.500, selisih dengan pembukaan klien 44 juta 900 min 49 juta 900, terus tidak kembali 7, jadi jumlahnya 11 juta 99.141.740, total yang dikirim 16, itu 11 juta 990.973.240, total piutang usaha 16, jumlah konfirmasi ada 16, yaitu jumlahnya sebesar 11.990.973.240. Itu diambil dari kertas kerja pemeriksa E. Untuk presentasi tahun berjalan, 2,27% ini dapat dari 270 juta saldo menurut konfirmasi dibagi dengan total piutang usaha 11.990.973.240, hasilnya 2,27%, dan seterusnya. Terus buat presentasi tahun lalu,
Presentasi tahun lalu itu 272 juta dibagi dengan total piutang usaha pada buku 1 halaman 222 ya yang perkelahian tanggal 31 bulan 12 2017 dengan total piutang usaha sebesar 8.522.922.928. Maka hasilnya itu sebesar 3,20% dan seterusnya begitu juga. Klien PT Sugus schedule ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018 diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019 indeks EE1 periode 31 tanggal 31 bulan 12 2018. Selanjutnya ada schedule ringkasan dari konfirmasi positif piutang usaha. Ini saldo menurut konfirmasinya, jumlah konfirmasinya itu 1, jadi sebesar 10.357.27.600. Tidak kembalinya itu ada 6, sebesar 742.114.140. Total yang dikirimnya juga ada 7, sebesar 11.999.141.740. Total piutang usaha 16 dengan sejumlah sebesar 11.990.973.240. Selanjutnya ada kliennya PT Sugus, schedule-nya ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa nama kalian tanggal 12 Maret 2019, indeks EE2 periode tanggal 31 bulan 12 2018. Selanjutnya ada schedule penjualan. Penjualan saldo perkelahiannya tanggal 31 bulan 12 2018 itu sebesar 42.712.087.000. Retur penjualannya itu sebesar minus 125.253.000. Total keseluruhannya itu 42.586.834.000. Di parenya itu debitnya itu 30 juta, di kreditnya 180. Jadi debitnya itu 42.562.087.000. Itu didapat dari 42.712.87 itu ditambah 30 juta dikurangi 180 juta, hasilnya 42.562.087.000. Retur penjualannya itu produitnya itu 125.253.000. Hasilnya sama 42.436.834.000. 42.436.834.000. Selanjutnya ada schedule uji pisah batas penjualan. Ada di buku 2 halaman 40 dan halaman 40. Untuk mengajukannya itu bisa dilihat pada buku 1 halaman 57 sampai 58 untuk mengisi surat jalannya, dan lain-lainnya. Surat jalan itu tanggal 26 bulan 12 2018 nomor 229, tanggal 26 bulan 12 2018 nomor 229, nama pelanggan PT Zeira sebesar 158.600. Tanggal pencatatannya 26 bulan 12 2018. Surat jalan dari tanggal 28 bulan 12 2018 nomor 230, faktur penjualannya tanggal 28 bulan 12 2018 nomor 230. Nama pelanggan itu Forbox Inc. Sejumlah 90 juta, tanggal pencatatannya tanggal 28 bulan 12 2018. Tanggal 28 surat jalan
Tanggal 28 bulan 12 2018, nomor 231, faktur penjualannya 28, tanggal 28 bulan 12 2018, nomor 231, nama pelanggannya itu PT Krakatau, sejumlah 11 juta, tanggal pencatatannya itu tanggal 28 bulan 12 2018, dan seterusnya. Klien PT Sugus, schedule uji pisah batas penjualan dibuat oleh Wijaya, tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019. Itu indeksnya PL 1.1 periode tanggal 31 bulan 12 2018. Selanjutnya ada schedule transaksi penjualan dan piutang. Surat jalan, faktur penjualan, dan nama pelanggan itu ada di buku modul 1 halaman 57. Di sini hanya dimasukkan 5 perusahaan saja karena kita memeriksa tahun 2018. Yang pertama itu ada surat jalan tanggal 26 bulan 12 2018, nomor SJ 229, tanggal 20, faktur penjualannya tanggal 26 bulan 12 2018, nomor fakturnya FP-229, nama pelanggannya itu PT Zaira, jumlah 158.600. Di sini ada PT Zaira, Forbok Ins, PT Krakatau, Royal Ins, PT Sejahtera. Di sini bukti pendukungnya itu diceklisin semua karena semua datanya itu ada di halaman 62 buku 1. Dan sedangkan otoritas ini diceklisin juga semuanya. Otoritas ini dimaksud dengan kewenangan karena kita sebagai auditor itu kita memiliki kewenangan mendapatkan data-data dari klien, maka datanya kita ceklisin semuanya. Selanjutnya itu ada voting. Voting itu yaitu menguji kebenaran karena auditor telah menguji kebenaran perhitungan, maka diceklisin. Selanjutnya itu ada pemeriksaan pencatatan ke bukti penjualan. Ini juga semuanya diceklisin karena sudah ada dokumennya di halaman 62 buku 1. Terus ada kartu piutang diceklisin juga semuanya itu karena ada di halaman 52 buku 1. Sedangkan buku besar X tidak ada karena tidak ada buku besar pada aktivitas tersebut, jadi dia X-in, jadi tidak ada. Kliennya itu PT Sugus, schedule uji transaksi penjualan dan piutang dibuat oleh Wijaya tanggal 13 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, indeks stok 1 periode tanggal 12 bulan 12 tanggal 31 2018. Selanjutnya ada yaitu melengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi pada modul. Ini kita tinggal menambahkan pare di debit dan di kredit. Ada di piutang usaha sebesar 213 juta dan di kreditnya 75.900. Itu tadi ada di akun E. Jadi para auditnya itu saldo perauditnya tanggal 31 bulan 12 2018 itu sebesar 12.128.073.240. Jadi ini dibuat oleh kliennya PT Sugus, schedule-nya kertas kerja neraca dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, indeks A2.1, periode 31 tanggal 31 bulan 12 2018. Selanjutnya ada melengkapi A3.1 kertas kerja laba rugi. Ini terdapat di PL.1 yaitu penjualan neto perauditnya tanggal 31 bulan 12 2017 sebesar 30.621.597.850 rupiah per klien tanggal 31 bulan 12 2018 sebesar 42.586.834.000 di kreditnya itu 30 juta, di
di debitnya 30 juta, di kreditnya 180 juta. Sedangkan saldo seluruhannya, saldo perauditnya itu 42 miliar 736 juta 834.000. Ini dapat dari saldo per klien ditambah debit dikurangi kredit. 42 miliar 736 834.000. Kliennya PT Sugus, schedule kertas kerja laba rugi dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksa oleh nama kalian tanggal 12 Maret 2019, indeks A3.1, periode tanggal 31 bulan 12 2018. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.